Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinur Febranti Nurul Hasanah dari kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah suatu tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Perilaku menyimpang pun lazim disebut dengan istilah nonkonformitas, yaitu perilaku dan pemikiran individu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi masyarakat. Basis yang mendasari anggapan suatu perilaku dikatakan menyimpang atau tidak menyimpang yaitu nilai dan norma sosial. Perlu digarisbawahi bahwa nilai dan norma dapat berbeda-beda di tiap masyarakat serta bersifat mengikat perilaku. Tiap kelompok masyarakat memiliki nilai dan norma sosial atau aturan yang diekspektasikan untuk dipatuhi oleh para anggotanya. Sehingga apabila terdapat individu yang perilakunya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial. Perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu masalah sosial karena cenderung dapat memicu terjadinya ketidakteraturan sosial dan mengganggu stabilitas sistem sosial masyarakat. Meskipun secara garis besar penyimpangan sosial dianggap sebagai suatu hal yang negatif, seorang sosiolog Prancis Émile Durkheim berpandangan bahwa penyimpangan juga memiliki nilai positif. Menurut Durkheim, penyimpangan sebagai perilaku yang tidak dihindarkan memiliki fungsinya sendiri dalam masyarakat. Penyimpangan yang dilakukan individu maupun kelompok mampu menjadi dasar dari perubahan dan inovasi sosial dalam mendorong penguatan sistem kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan individual, yaitu suatu kondisi di mana individu atau perorangan tidak dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Proses sosialisasi yang tidak sempurna dari agen sosialisasi melatar belakangi terjadinya penyimpangan individual. Contoh penyimpangan sosial individual adalah siswa yang mencontek saat ujian. 2. Penyimpangan kelompok, yaitu suatu kondisi di mana sekelompok orang berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Penyimpangan kelompok didasari oleh perasaan dan dorongan kolektif. Sebagai contoh, kelompok pang remaja melakukan aksi yang mengancam keamanan masyarakat, seperti mabuk-mabukan di tempat umum, pemalakan hingga aksi balapan motor liar. 3. Penyimpangan campuran, yaitu suatu kondisi di mana individu sebagai anggota kelompok bertindak menyimpang dari niat dan dari nilai dan norma yang berlaku sebagai bentuk keterikatan terhadap kelompoknya. Sebagai contoh, individu yang bergabung ke dalam kelompok ekstremis keagamaan akan terbiasa untuk membenci individu dari agama yang berbeda, hingga mengambil langkah-langkah kekerasan seperti membunuh. Jenis penyimpangan sosial diantaranya 1. Penyimpangan primer, merupakan penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terlalu signifikan, merugikan hidup orang lain. Contoh penyimpangan primer yaitu perilaku mencontek, berbohong, dan tidak patuh kepada nasihat orang tua. 2. Penyimpangan sekunder, merupakan penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma, khususnya hukum formal yang berlaku. Contoh penyimpangan sekunder yaitu individu yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mencuri, hingga membunuh orang lain. Sifat penyimpangan sosial diantaranya 1. Penyimpangan positif, merupakan penyimpangan yang membawa dampak positif berupa perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Contohnya, asosiasi buruh memblokir akses jalan umum untuk mengadakan kegiatan demo guna mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. 2. Penyimpangan negatif, merupakan penyimpangan yang membawa dampak negatif serta mengancam keteraturan sosial. Contoh penyimpangan sosial ini adalah aksi tawuran pelajar yang meresahkan warga karena dapat memicu kerusakan sarana dan prasarana publik. Faktor penyebab penyimpangan sosial diantaranya 1. Perubahan nilai dan norma sosial.
Perubahan sosial dan budaya secara tiba-tiba akan menyebabkan individu atau kelompok tidak mampu menyerap nilai dan norma baru atau internalisasi, sehingga individu atau kelompok tersebut dikategorikan berperilaku menyimpang. 2. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Penyimpangan yang dilakukan individu terjadi karena pengaruh agen sosialisasi. Peran keluarga sebagai agen sosialisasi utama sangat menentukan menyimpang atau tidaknya perilaku atau kebiasaan individu. Individu akan cenderung berperilaku menyimpang karena ia tidak dididik atau disosialisasikan untuk mematuhi nilai dan norma dalam masyarakat. 3. Teori labeling. Menurut teori labeling, individu akan cenderung berperilaku menyimpang ketika ia mendapat julukan atau cap negatif dari orang-orang di sekitarnya. 4. Teori anomi. Menurut teori anomi, individu atau kelompok akan berperilaku menyimpang dalam suatu kondisi di mana tidak adanya nilai dan norma konkret yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. 5. Teori differential association. Menurut teori differential association, individu akan berpengaruh untuk berperilaku menyimpang oleh intensitas interaksinya dengan individu lain yang menyimpang. Dampak penyimpangan sosial yaitu dampak kepada pelaku penyimpangan atau dampak internal. Mendapat sanksi sosial berupa pengucilan, dicibir dan dijauhi dari pergaulan. Menghancurkan masa depan, mendapatkan tekanan sosial yang mengganggu kesehatan mental. Dampak kepada masyarakat atau dampak eksternal, mengganggu keteraturan sosial serta sistem nilai dan norma masyarakat, mengganggu keamanan dan menciptakan keresahan publik. Cara mengatasi penyimpangan sosial diantaranya 1. Penguatan sistem kontrol sosial antar individu atau kelompok atau internal. Penyimpangan sosial dapat dicegah dan diatasi melalui penguatan kontrol sosial melalui agen sosialisasi seperti keluarga dan lingkungan pertemanan. Agen sosialisasi berperan penting dalam menanamkan pendidikan moral dan etika individu sejak usia belia. 2. Penguatan fungsi dan peran lembaga atau institusi sosial atau eksternal. Penyimpangan sosial dapat diatasi melalui penguatan lembaga masyarakat seperti lembaga pengadilan, pendidikan, dan lain sebagainya.